Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Satu-satunya ilah yang patut kita sembah dan diibadahi dengan benar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat datang kita ucapkan kepada Master Herwin Hamid yang telah hadir bergabung bersama kita pada siang hari ini. Dan kepada narasumber kita, Mr. Muhammad Jarnawi atau Mr. J. Dan kepada Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia yang telah hadir di room ini. Sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, marilah sama-sama untuk berkahnya acara kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kegiatan kita kali ini adalah pelatihan media pembelajaran interaktif berbasis Android, yang insya Allah pada siang hari ini kita akan dibimbing bersama oleh dua narasumber hebat kita, Master Herwin dan juga Mr. J, yang insya Allah hari ini akan berbagi banyak sekali ilmu kepada kita terkait tentang media pembelajaran interaktif berbasis Android. Nah, sebelum kita dengarkan semua paparan materi dari keynote speaker kita, ada baiknya saya bacakan dulu CV beliau. Oke, ya, saya bacakan dulu Hamid ini. Oke, nama Pak Herwin Hamid, SPD MPD, tempat tanggal lahir Kendari. Oh ya, udah ditayangin ya sama Master Herwinnya ini. Ya, saya baca sekilas aja Bapak Ibu ya, yang penting-penting aja karena kita udah nggak sabar lagi mendengarkan semua paparan materi dari beliau. Jadi beliau lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara, tanggal 30 April 1982. Insya Allah ini akhir bulan ini ulang tahun nih beliau. Insya Allah kita doakan selalu sehat ya. Kemudian beliau bertugas di SMP Negeri 6 Kendari, dan insya Allah yang dari Kendari mungkin udah makin kenal ya. Pendidikan, beliau menyelesaikan semua pendidikan dari SD sampai SMA itu di Kendari ya. Kemudian terakhir menyelesaikan studi S2 ini di program studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Cukup lama banget ini, udah 2010. Berarti sekarang bisa jadi Master Herwin ini sedang ini ya, S3 kali ya. Kita doakan bersama. Kemudian untuk diklat, pelatihan yang beliau ikuti luar biasa banyak banget. Mulai dari level internasional, nasional, udah nggak bisa dibahas lagi. Tapi yang terbaru ini ya, ini terbaru 2020 deh. Bapak Ibu bisa lihat di layar, beliau yang terakhir itu di Januari ya, Januari 2020, the first training science education for high school talented student. Ini di Pistek ya, di Pistek, Thailand. Ini levelnya internasional, banyak banget kayaknya Mr. J, kita nggak baca satu-satu deh. Nanti teman-teman bisa ini banyak di Semeo ya. Seamolek, Seame Kitab ya, banyak Seame Reksam. Jadi Master Herwin ini dia ngajarnya bidang studi IPA ya. Karena di sini jabatannya Kepala Lab IPA. Ini yang nasional, Bapak Ibu udah banyak banget di Kemdikbud ini, kebanyakan di Kemdikbud. Jadi udah ini udah makin seru nih kalau lihat baca CV beliau. Baik, Mr. J, kita lanjut prestasi ya. Oh, ini pengalaman instruktur, beliau juga selain di taraf nasional, beliau juga banyak sekali jadi instruktur, pelatih, narasumber di tingkat internasional ya. Ini banyak di Semeo, ada yang di Thailand, ada yang di banyak ya di Malaysia juga ada ya.
Kemudian beliau ini juga punya banyak prestasi, khususnya di ini nih, Mahacakri kayaknya banyak. Ini untuk yang pengalaman di dalam negeri ini, nasional ya. Ini prestasi dan penghargaan beliau. Untuk yang internasional 2 tahun ya. Yang pertama itu Princess Mahacakri Award tahun 2015, Kerajaan Thailand. Kemudian yang diselenggarakan oleh Siameo Kitab for Science itu tahun 2016, nominee of the best science teacher in Southeast Asia. Untuk level nasional, nah beliau juga banyak nih, ada yang dari unit kerja presiden nih, luar biasa banget ini ya. Master Herwin tahun 2017 ya, Master Herwin 72 ikon prestasi Indonesia, Festival Prestasi Indonesia tahun 2017, luar biasa. Ini Masya Allah banget, banyak banget ininya. Master jadi juara 1, juara 2 nasional semua ya levelnya. Jadi kita hari ini rugi banget kalau nggak ikut materi dari beliau, dan ini kesempatan luar biasa menurut saya, dan kita nanti akan lebih banyak berinteraksi dengan beliau. Kita dengarkan bersama ya. Ini CV beliau ringkasnya saja Bapak Ibu. Nah, untuk lebih banyak lagi nanti pertanyaan terkait apa sih media pembelajaran interaktif berbasis Android, saya pun sebenarnya baru mikir-mikir nih, ini kemana nanti arahnya ya. Dan mudah-mudahan nanti di bawah bimbingan beliau dan Mr. J, kita bisa menyelesaikan pelatihan ini dengan baik. Dan jangan lupa ini ada bonus ya Mr. J, bonus luar biasa dan nilainya pun fantastis. Alhamdulillah nanti teman-teman peserta semua hari ini dapat. Oke, tidak memperpanjang waktu lagi, kita serahkan waktu dan tempat sebanyak-banyaknya kepada keynote speaker kita hari ini, kepada Master Herwin Hamid, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang ya, menjelang sore teman-teman semua. Terima kasih atas kepercayaan dan amanahnya, khususnya kepada Pak Jarnawi ya. Sudah mengundang ke sini untuk berbagi pengalaman ya, berbagi pengetahuan, khususnya dalam rangka belajar bersama membuat aplikasi Android dengan cara yang mudah ya. Yang ada 2 pelatihan ya saya lihat ya, yang dilaksanakan sama teman-teman IGI Jambi ya? Bengkulu, astagfirullah. Bengkulu, Master. Aduh, saya sebat. Oh, Jambi itu siapa ya? Oh, Bengkulu ya, betul Bengkulu. Ya, saking banyaknya nih. Sama ya. Jadi bingung. Saya juga sebenarnya di pengurus pusat ya, di Ikatan Guru Indonesia juga tidak bukan vakum sih, nyaris tidak terlalu banyak beraktivitas karena saya aktivitas lumayan banyak ya, selain di organisasi guru juga ya. Terus apalagi ya bulan-bulan ini saya juga ada masalah pribadi sebenarnya. Sebenarnya saya kan sempat tidak mau ngisi di sini ya. Cuma saya bilang ke Pak Jarnawi, ya sudahlah saya isi, tapi nggak bisa lama kayaknya karena ya sekedar saya ini aja ya Bapak Ibu. Saya di rumah saya itu dikena penggusuran Bapak Ibu. Jadi ini minggu-minggu bawa barang, cari kontrakan, waduh repotnya. Terus istri juga lagi hamil tua gitu ya. Saya bilang saya khawatir itu, maksudnya lebih fokus ngisi, terus kayak saya juga asesor di guru penggerak juga kan. Jadi kemarin itu saya sempat men-skip 2 jadwal berapa kandidat ya, 8 kandidat itu ter-cancel, kasihan ya, gara-gara saya harus ke kelurahan karena harus ada rapat penting dengan orang BPN seluruh warga gitu kan, nggak mungkin saya tinggalkan gitu lah. Akhirnya kasihan teman-teman yang calon guru penggerak itu harus ditunda jadwalnya ke pekan depan, padahal mereka udah persiapan kan mau simulasi mengajar, wawancara, karena ya sudahlah saya tidak bisa mewawancara di hari itu. Alhamdulillah hari ini semoga bisa kita selesaikan ya. Saya sudah mengupload, jadi nanti sebentar kita bisa juga berbincang-bincang hal yang lebih general ya, hal yang lebih general tentang pembuatan aplikasi Android ya, bagaimana itu,
Kalau jadi ini ada cuma contoh case, contoh kasus ya, contoh, ini saya sudah share di, WA-nya Pak Jarnawi. Jadi nanti kita akan belajar membuat aplikasi Android dengan menggunakan Smart App Creator ya. Dan teman-teman mungkin mungkin sudah pernah belajar mungkin ya, Smart App Creator. Kenapa kita pilih Smart App Creator? Karena dari semua software pengembang atau authoring tools software untuk membuat aplikasi pembelajaran, khususnya yang di-build ke Android, itu, banyak sebenarnya ya, ada banyak sekali. Bahkan PowerPoint pun bisa ya, bahkan PowerPoint bisa. Cuma kalau kita bahas dari segi kemudahan, kemudian, fitur yang lebih, ya maka kalau kita buat apa ya, semacam grafik. Mungkin fiturnya, software ini tidak terlalu tinggi, tapi sisi kemudahannya dia yang paling tinggi begitu. Sehingga kalau kita rata-rata, maka Smart App Creator ini adalah yang terbaik bagi saya ya, menurut saya bahkan untuk teman-teman yang masih pemula sama sekali ya, jadi Smart App Creator ini. Jadi saya sudah share, file aset latihannya dan juga, modulnya. Saya sudah siapkan juga modul dalam bentuk PDF ya. Cuma modulnya, jangan apa ya, karena ini kan pelatihan terbatas ya, jadi dipakai teman-teman sajalah, jangan di-share terlalu liar gitu kan. Kasihan kan teman-teman udah apalagi saya dengar ini ada donasinya kan. Ya. Ya mungkin kalau teman-teman mau berbagi pengalaman nanti mungkin udah bisa bikin modul sendiri mungkin ya, mungkin versi modul sendiri yang disebar atau buat channel YouTube, tutorial atau seperti itu. Karena, beberapa teman yang sempat menggunakan modul saya pernah mengizinkan beberapa teman, boleh digunakan modulnya, tapi tidak boleh digunakan untuk pelatihan online. Kalau pelatihan offline saya izinkan. Misalnya teman-teman ada MGMP gitu ya, mau buat pelatihan Smart App Creator, boleh pakai modul saya. Saya mengasumsikan itu, tidak terlalu bukan saya pelit berbagi enggak, bukan saya pelit berbagi enggak. Tapi kan lebih ke karena rencananya buku itu saya mau buatin buku fisiknya sebenarnya. Untuk, portofolio saya bukan saya mau jual, enggak saya mau jual. Mungkin nanti versi PDF-nya mungkin rencana di bookstore di Play Store ya, tidak langka dalam mencari untung tidak sebenarnya. Teman-teman kemarin ada yang ingatnya rame pada izin ke saya bilang nggak apa-apa asalkan pelatihannya offline ya. Kalau online itu rawan terlalu dibagi liar gitu loh, tanda kutip ya maksud saya. Oke, teman-teman di sini ada yang, anu ya, maksudnya sudah, apakah saya biasanya tuh kalau ngisi pelatihan biasanya mapping peserta dulu. Saya takutnya pilih materi kerendahan atau pilih materinya yang ketinggian gitu. Gitu. Jadi ini ada sebentar kita akan praktek ya, mungkin kita lebih ke hands on ya, langsung, by doing lah, kita nanti akan perlihatkan software-nya seperti apa, nanti tinggal di-install. Saya izin, langsung share screen saja ya. Ya, jadi nama aplikasinya adalah Smart App Creator, teman-teman bisa, eee, langsung ke website-nya ya, di sini ada. Ya. Ya, di sini ada software-nya, heeh. Software ini nah, di sini ada ya, ini mulai dari, sampai yang versi 32 dan sebagainya sampai sini ya, Kak. Ini teman-teman tinggal download di sini ya. Ini bisa, eee, ups, chat-nya kok nggak kelihatan ya? Alt H, kelihatan ya? Saya mau bagi di kolom chat atau mana ya? Saya nggak bisa. Di-exit. Ribet banget ini Zoom. Oke, nanti di ini ya, saya chatting, ke WA-nya Pak Jarnawi aja deh. Nanti diteruskan beliau saja lah. Saya cari kolom chat-nya Zoom ini kok, ini baru muncul ya Allah. Ini nanti di-download di situ ya. Itu size-nya tidak terlalu besar sih. Untuk ukuran software pembuat aplikasi itu tidak terlalu besar. Ayo coba, ini ternyata di-share di Drive juga dia ya. Oh, ya. Dia menyadari mungkin ini, si pengguna aplikasi ini saya baru buka loh ini. Ini yang versi Drive-nya ini karena mungkin server mereka lemot juga ternyata ya.
Ini nanti silakan di-download. Setelah di-download, diinstal. Setelah diinstal nanti nanti kita cek modul ya. Ini ada modulnya, sekalian langsung saya perlihatkan modul saya ya. Modulnya nanti Pak Jarnawi silakan dibagi tadi Pak, link yang folder itu ya. Oke, udah Ya, udah di situ di-download. ada. Nah, itu ya ini sudah ada langsung dibagikan ke teman-teman. Ini ya. Ini buatnya tahun lalu. Di sini ada pengenalan awal ya tentang aplikasi ini seperti apa. Ya, jadi ini aplikasi berbasis desktop. Jadi untuk bikin konten multimedia interaktif untuk perangkat seluler ya. Jadi ini dia berbasis HTML5, bisa dipublish ke Exe juga. Jadi Exe itu aplikasi laptop ya, aplikasi PC yang tanpa perlu kita menginstal software tambahan udah langsung dijalankan ya. Ya banyak fitur-fiturnya, jadi ini kelebihannya dia tanpa skill programming, hanya drag and drop saja ya. Nah, sebenarnya ini juga sudah support dengan ini ya, Xcode Approach. Ya, ini Xcode Approach ini modul yang kita gunakan, ini sebuah modul programmer yang berupa ekstensi Xcode Approach itu yang kita bawa untuk kita build untuk menjadi aplikasi iPhone ya. Cuma karena kita kan di Indonesia lebih banyak pengguna Android ya, maka sering sekali pelatihannya itu ya pelatihan membuat Android bukan membuat aplikasi iPhone atau iOS ya. Kalau biasa kita kenal dengan istilah APK, itu ekstensi Android. Kalau di iPhone itu ekstensinya IPA, titik IPA. Cuma kenapa? Ya pertama mungkin karena HP iPhone kan memang ya namanya satu brand doang iOS, tidak ada merek lain, ya jadi sehingga harganya sangat mahal ya. Untuk ya ada yang versi-versi di bawah yang harga untuk seri-seri lamanya ya masih ada lah, bisa dapat harga 4-5 jutaan iPhone ini ya, mungkin iPhone 7 tah. Kemudian salah satu juga kenapa jarang orang membuat aplikasi versi iPhone, karena aplikasi versi iPhone itu setiap kita membuild aplikasi itu kita harus bayar ininya, sertifikat nomor begitu ya, semacam identitas. Sementara kalau di Android itu gratis, ya, dan itu gratis, ya. Dan juga kalau ngupload di App Store itu saya kurang tahu ya. Dulu saya sempat bikin, tapi lalu ini ya, kalau saya tidak salah itu setiap nge-push application. Jadi dia itu melatih berpikir logik ya, menyusun interactivity, menyusun sequence dan sebagainya. Jadi ini kalau teman-teman mau gunakan ke pembelajaran, sebenarnya endingnya bukan guru yang buat, tapi siswa yang membuat aplikasinya. Karena ini aplikasinya mudah ya, gampang. Sebenarnya ini tahun lalu, jadi tadi sempat dibacakan CV saya ya. Januari itu 2020, waktu corona belum 2 bulan setelahnya baru corona itu pas pulang dari Thailand, saya sempat ada ikut seminar dan pelatihan di sana. Setelah pulang itu saya berencana mau buat ya semacam itu, klub Android Club lah buat anak-anak gitu ya, untuk anak murid. Jadi sudah ada 2 software pilihan. Untuk ngajar coding skill-nya saya pilih Scratch. Kalau Scratch kan kelemahannya tidak bisa kita build menjadi aplikasi yang berdiri sendiri kayak Android ya, karena dia harus dijalankan di dalam si webnya Scratch itu ya. Kemudian saya juga mempertimbangkan penggunaan Smart App Creator ini. Nah, sudah disusun tuh, anak-anaknya sudah berminat lah mau ikut ya. Saya sudah set di lab komputer, tiba-tiba corona datang, sebatal dah. Ya ini mudah-mudahan kalau sudah mulai bulan 7 sudah mulai ada tatap muka yang shift-shiftan itu ya mungkin saya akan mengaktifkan itu. Karena ini sangat bagus untuk belajar STEM. Jadi kalau teman-teman pasti udah kenal dengan istilah higher order thinking skill ya, berpikir tingkat tinggi. Kalau ini namanya computational thinking skill, berpikir bagaimana komputer itu berpikir ya, itu yang kita ajarkan ke anak. Ya ini instalasi program, ini dulu link lama ya,
Tadi link baru sudah saya kirim ke chat. Dulu dia pakai servernya Amazon ini ya. Tapi lemot sekali ya. Ini lemot sehingga dia pindah pindah ke Google Drive juga ternyata. Ya ini masih versi 3.1.9 tapi tidak ada perubahan signifikan. Tadi yang saya berikan yang apa ya tadi yang versi 3.2 kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman tinggal download, nanti dapat exe-nya, kemudian install seperti biasa ya, klik ya gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, ini aplikasinya kan berbayar ya, sehingga kita pakai versi yang trialnya 30 hari. Nanti kan juga akan muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia trialnya habis? Nah, itu gampang. Jam di laptopnya teman-teman, jam yang tanggal ini nanti mundurkan saja pada saat mau buka si Smart ini. Misalnya saya install tanggal 2 April ya. Setelah 2 Maret itu kan udah expire ya. Nah, kalau saya mau buka, saya mundurkan dulu kalender, matikan jaringan internet, baru buka, udah bisa. Kalau sudah terbuka dia udah bisa ya, udah bisa dijalankan internetnya. Yang penting dia sudah terbuka. Misalnya kayak gini. Ini saya sekarang lagi buka ya aplikasi ini ya. Ini aplikasinya. Ini aplikasinya sudah diinstal 2020. Sampai sekarang saya masih pakai yang versi trial ya. Ini ada masih versi trial. Ya. Saya lihat teman-teman kalau ada yang dapat lisensi, kalau enggak salah teman-teman di Duta Rumah Belajar itu dapat lisensi malah dibeliin ya sama Pusdatin ya. Ya, dibeliin. Dibeliin sama Pusdatin. Ya. Nah, makanya itu salah satu kelebihannya jadi Duta Rumah Belajar mungkin ya, dapat gratis software. Tapi kalau teman-teman yang belum bisa beli ya pakai ini aja. Saya juga pakai kok ini, pakai yang trial karena saya juga bukan Duta Rumah Belajar. Ya nggak dapat gratisan kita dari Pusdatin. Ya ini antar mukanya ya, aplikasi ini saya langsung buka saja. Ini aplikasinya sekarang sudah lagi terbuka. Tampilannya sama sekilas sama PowerPoint ya. Ini ada tab menu, ada edit, insert, template, animation, ini ada animasi. Ini kalau kita lihat ya mirip sih animasi-animasi yang ada di PowerPoint. Kemudian ada ini. Nah, ini yang membedakan, yang membuat dia menjadi interaktif. Ya, membuat dia jadi multimedia interaktif. Jadi interaktif itu kan berarti ada timbal balik antara aplikasi dan user. Jadi kalau ada yang bilang membuat aplikasi multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu berarti aplikasi di mana pengguna bisa memberi input kepada aplikasi. Kalau diklik ini pindah ke sana. Kalau saya pilih yang ini si aplikasi akan memberi respon. Nah, kalau video itu bukan interaktif, dia satu arah. Kecuali videonya nah, ini juga pertanyaan menarik sebenarnya. Pernah ada yang berdebat, saya mau bikin video interaktif, Pak. Ada yang bilang, wah nggak mungkin lah video itu nggak interaktif katanya. Video itu kan MP4 yang kita putar jalan, tapi nggak seperti itu. Kalau teman-teman pernah berkenalan dengan software yang namanya Camtasia, itu ketika kita publish videonya itu sudah ada pemutarnya, ada playernya. Nah, video itu bisa interaktif. Kalau diklik ini dia pindah ke scene berikutnya, menarik sekali sebenarnya juga. Jadi bisa ya video interaktif. Tapi kalau dia jenis hasil outputnya jadi MP4 ya, jadi kayak begitu, jadi MOV itu bukan video interaktif. Tapi kalau dia dijalankan di sebuah player, ada pemutar yang memungkinkan kita untuk mengklik video itu dan ada interaktivitas, itu bisa. Dan itu bisa dilakukan di Camtasia ya. Ya, itu biasanya dilakukan untuk pembuatan video-video tutorial. Jadi ada video, kemudian user ditanya. Misalnya videonya jalan tuh, begitu di detik 10 ditanya, apa yang harus dilakukan? Kalau dia klik A, dia klik B, videonya lompat ke detik keberapa, itu ada, bisa di Camtasia itu bisa ya. Ini tampilannya seperti ini, kemudian ada page itu halaman yang saran ini ya. Ini ada. Kemudian di sebelah ini ada slide ya, kalau kita sebutnya di PowerPoint ini slide ya. Ini ada slide. Kemudian ini ada resource yang kita masukkan di sini. Di sini ada property. Property ini berhubungan dengan objek apa saja yang kita masukkan ke dalam sini. Kemudian ada layer. Nanti objek-objek kita itu nanti akan tersusun di sini ya. Ini tampilan secara umum ya tentang ini. Di sini ada penjelasan juga ya. Nah, ini ada seperti ini. Nah, oh ya. Nanti kalau dibuka pertama, teman-teman, aplikasinya itu nanti seperti ini munculnya. Nah, seperti ini ya. Kalau tadi saya klik pojok kiri ada. Kalau ketinggalan tidak usah khawatir ya. Ada di sini ya. Modulnya ini insya Allah bisa dipahami kok ya. Ini bisa dipahami.
Ini ya tinggal pilih smart, kemudian pilih new ya. New. Sini ada pilih iPad Retina. Ini kita pilih tidak usah yang ini ya, karena ini untuk settingan ini kita pilih yang di bawah nih, Android phone atau iPod Android Pad ya. Ini untuk tab. Nah, ini kita pilih, kemudian kita pilih horizontal ya, tergantung aplikasinya mau dibuat seperti apa. Apakah dia nanti horizontal atau vertikal ya. Kalau kita pilih misalnya vertikal, saya tinggal submit. Nah, nanti jadi seperti ini. Ini ada start page. Ini dia otomatis akan ada tab navigasi, ada start page, ada default session. Ini namanya session ya. Ini start page ini adalah tempat intro ya, tempat intro. Saya akan langsung praktek saja. Ya, ya ini penjelasan fitur-fiturnya ya ini. Ada nanti sebentar sambil jalan ya, sambil kita lihat ada pelajaran, ada counter, hotspot dan bla 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 bla. Ini ada template juga, ada animasi. Jadi juga bisa buat animasi manual ya. Ini ada di modul saya punya. Ini interaksi, ini yang fitur yang paling penting ya yang ada di Smart App Creator. Ini ada navigasi, bentar kita langsung. Ini bidang kerja ya, ini bidang kerja yang di tengah. Ini nanti kita mau bikin seperti ini. Saya akan perlihatkan dulu kalau gitu ending aplikasi kita yang seperti apa. Saya akan klik lagi new. Ini saya cari recently open. Recently open itu maksudnya yang sudah pernah saya buat ya. Kalau teman-teman baru nginstal ya itu pasti kosong di sini ya. Kita akan belajar buat yang ini ya. Ini saya buka file saya nih yang sudah saya buat ya. Ini seperti ini. Ini kemarin tutorial untuk kabupaten sebelah ya. Ini. Untuk di preview ini kita tinggal preview di sini. Suaranya nggak kedengaran ya? Kedengaran. Kedengaran ya? Ya. Kedengaran kok, Mas. Kedengaran ya? Nah ini ya, seperti ini. Ini seterusnya tinggal kita klik masuk, jadi ada menu planet. Ini ada menu ya, ini ada tombol sound, kita klik mati hidup ya, ini bisa. Ini tombol planet seperti ini. Kalau klik matahari, masuk di matahari. Ini nanti bisa di hot scroll seperti itu. Ini ada tombol back dan ini klik yang ini masuk ke Mercurius. Nah, untuk materinya sudah saya siapkan, gambar-gambarnya sudah saya siapkan ya. Gambarnya tidak saya buat ya ini, saya ngambilnya dari internet nyari ya. Kalau teman-teman nanti kalau mau ikut lomba, usahain cari gambar yang free license ya, yang common ya, common license itu ya. Ini saya kasih gambarnya. Ini saya kasih contoh saja, ini bisa kita posting video ya. Nah, kalau ini videonya ini kemudian ada untuk latihannya juga ada. Ini bisa ada quiz, ini ada skor di atasnya. Oke, ini poin 10. Kalau saya klik ini bintang malam, salah, nggak tambah nilai. Kalau saya klik lagi nggak, dapatnya skor 10. Kalau saya klik ini, saya kembali ke soal. Kalau ini saya klik kembali ke menu utama. Kira-kira seperti itu. Ini yang akan kita mungkin sebenarnya saya tidak akan bisa, karena waktu yang terbatas, mungkin tidak akan bisa mempraktekkan sampai akhir. Tapi sekali lagi teman-teman tidak usah khawatir. Pak Jarnawi juga sudah sangat mahir di Smart App ya. Ini modulnya juga sangat membantu. Selanjutnya nanti teman-teman tinggal mempraktekkan. Asetnya sudah saya publish ke sini. Mana tadi? Ini ya. Oke. Mana tadi? Ini sudah saya upload ya. Ini ada asetnya di sini. Ini ada modulnya di sini. Ya, ini linknya sudah saya kasih tadi. Nanti di Pak Jarnawi lah nanti yang teruskan ke teman-teman ya. Ini jadi tinggal cara buatnya gampang ya. Ini jadi tinggal, karena ini pasti agak susah kan kalau teman-teman mau ikut langsung praktek di sini mungkin ya. Kita langsung buka misalnya Smart App-nya seperti ini. Saya buka file baru, ini file ada ya. Kita klik file, pilih new, kemudian saya pilih Android phone, saya pilih yang horizontal, pilih submit, nanti dia kosong, ya zero sini. Ya, nol. Jadi kita mulai dengan start page ya. Nanti kita pilih insert, di sini ada banyak. Saya isi gambar, audio, video, teks input, bubble, formula untuk bikin rumus ya. Ada simbol, image, timer, counter. Nah, ini counter yang akan kita gunakan untuk bikin skor-skor quiz. Ada hotspot, bisa bikin isi tombol dan sebagainya. Saya kasih contoh, saya akan bikin background, saya pilih insert image. Saya nanti langsung cari ya, nanti teman-teman langsung cari
apa? Nanti teman-teman langsung cari asetnya ya. Asetnya itu ada di sini, aset latihan ya. Yang di sini, ini ada di dalam sini ya. Ini folder RAR, nanti teman-teman tinggal ekstrak RAR-nya. Nanti ada 3 folder di dalam, 3 folder di dalam seperti ini. Pilih gambar. Nah, ini ada background. Nah, saya pilih background 1. Oh, masuk tuh. Nah, ini ya. Nah, ini gambarnya udah masuk nih. Nah, setiap objek itu teman-teman, itu ada propertinya. Nah, yang muncul di sini tergantung jenis objeknya, akan berbeda kalau misalnya kita pilih objeknya bentuknya gambar, maka, propertinya juga akan, sedikit ada perbedaan ya. Nah ini bisa teman-teman tinggal perbesar atau tinggal klik kanan kita mana ya, ada tuh yang stretch image, langsung full dia ya. Bisa seperti itu ya. Ini start page, ini menu ini ya, kalau kita bikin aplikasi itu ada namanya menu loading di depan ya. Kemudian saya masukkan lagi, klik image lagi, saya misalnya pakai logo media edukasi di sini, misalnya seperti ini. Ini, intro depan saja nih, ini kalau saya preview ya. Nah, caranya untuk melihat kalau kita, di PowerPoint kayak kita slideshow gitu ya, itu biasanya kita tekan F5 atau apa di sini tempatnya, tinggal langsung kita klik di sini, kita preview. Nah, ini tampilan previewnya kayak gini, ini model HP. Nah, lihat ya. Dia otomatis setelah muncul kayak gini, langsung masuk ke halaman kosong. Dia langsung masuk ke halaman yang ini. Di sini ada tombol home secara default. Ini harus kita hilangkan ya. Ini harus kita hilangkan karena kita punya tombol home sendiri ya. Jadi ini cara menghilangkannya itu bisa kita ke page, pilih ke ini, navigate setting. Nah, ini ada tombol home sini ya. Nah, ini saya jelaskan juga kok di sini ada ya, di sini ada juga, di modul ada juga. Modulnya tidak banyak ya. Ini kita tinggal klik, kemudian ini ada visible, ini kita buka, kemudian kita submit. Oke. Sehingga kalau saya preview ulang, ya, setelah muncul, dia sudah tidak ada. Ya. Kemudian kita masuk ke default session. Jadi ini slide satunya, slide 2-nya. Slide 2-nya adalah slide tempat menu utama ya, menu utama. Ini saya akan masukkan gambarnya. Pilih lagi insert image. Menu utama itu ini ada background, ini ada judul, kemudian ada tombol, saya masukkan aja langsung ini semua ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, pilih open aja. Nah, ini ada pilih lagi ini ada, nanti tinggal diatur. Ini kita klik kanan, kita scratch lagi biar full. Oh, ini ada planet, ada latihan. Ya, ini ada tinggal teman-teman ya terserah mau disimpan di mana. Ya, mau di bank. Ini pokoknya mirip lah ya penggunaan yang seperti ini. Ini berarti ini jadi menu utama ya ini. Ini kita klik semua, kita kasih besar aja biar. Jadi teman, satu lagi teknik untuk buat Android. Pemilihan tombol, penggunaan tombol untuk ukuran tombol itu teman-teman harus selalu mempertimbangkan bahwa end user-nya ini adalah ini apalagi handphone ya. Nah, ini kok besar banget, kok besar banget tombolnya. Iya, ini kelihatan besar di laptop kita. Begitu di HP itu udah proporsional, udah pas. Ketimbang tadi yang terlalu kecil itu di HP, nggak bisa diklik saking kecilnya ya. Ya, ini kita bikin seperti ini misalnya, ya bisa. Kemudian kalau mau tambah lagi pemanis atau apa, kita tambahkan ini. Ini astronot, ini si astronot. Nah, ini bisa. Ya, ini kita arahkan ke sini. Ini tergantung selera juga ya, mau letakkan tombol di mana. Ini ada, ini kalau dirasa terlalu besar, bisa dikecilkan, ya bisa seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kita beri animasi. Nah, ini nanti ada pilihan animasi di sini. Ya, ini kita mau kasih animasi apa? Misalnya float in, ya. Oke. Aduh, tunggu saya geser dulu nih. Pilih float in, kemudian kita add. Jadi animasi itu, saya ulang ya. Ini diklik di sini, teman-teman pilih animasi. Nah, ini kalau setiap habis pilih animasi, itu belum harus diklik ini dulu ya. Ini saya delete dulu ya. Ini kita klik float in. Nah, apakah animasinya sudah jalan? Belum. Teman-teman tinggal klik ini dulu, add.
Berarti animasinya udah masuk di sini. Gitu ya. Saya kasih contoh dulu ya. Kemudian animasinya ini ada play animation when browsing. Kalau saya preview ya, bentar mana page-nya, ini saya preview. Ini kok tidak jalan animasinya ya? Ini kok tidak jalan? Ini tampilan preview, ini kok tidak jalan? Karena di sini belum kita setting animasinya. Ini memang sudah ada animasi, tapi belum ada perintah menjalankannya. Ini dia. Play animation when browsing. Maksudnya ini otomatis dijalankan begitu slide-nya berpindah dari depan ke sini. Nah, ini saya klik dulu ya. Kalau mau mengaktifkan, klik dulu, baru kita klik ini. Yes, kita coba preview lagi. Nah, ini ada kalau yang bagian bilangnya ada 2, ada preview at beginning atau kita preview di sini. Saya preview at beginning aja berarti dari depan ya. Oke, ini baru jalan tuh animasinya. Ini saya setiap preview, ini karena saya pakai 2 layar ya. Ini selalu ke layar laptop sebelah ini, jadi saya harus tarik lagi ke sini. Ya, jadi seperti ini ya. Ini kalau dirasa besar, itu kalau teman-teman nanti bentar ya, saya setting dulu jadi 1 layar aja deh kalau gitu. Saya di sebelah banyak aplikasi sih. Nah, ya biar soalnya pindah-pindah dia nih. Kita jadikan main display. Kemudian show only to keep change. Oke. Soalnya ini muncul semua nih aplikasi nih. Ini kehambur-hamburan, nggak apa-apa ya. Ini kalau saya preview, dia langsung depan nih. Kalau tadi pindah di layar sebelah. Ini seperti ini ya. Kemudian ini ada semua di sini ya. Ini agak sulit juga karena saya agak susah maksudnya agak susah kita mau ada interaktif tanya jawab dengan teman-teman karena teman-teman tidak lagi praktek. Kalau lagi praktek akan ketahuan ini ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti ada semua kok, ini jelas. Ada insert text, pilih teks, nanti akan ada animasi dan sebagainya. Mungkin sebentar itu saja dulu sambil kalau mungkin yang bagusnya sekarang mungkin teman-teman kalau bisa silakan di-download aja dulu. Terus teman-teman lakukan instalasi biar karena itu paling penting. Terus dipandu, kita akan pandu proses instalasinya. Karena kan tadi kalau saya jelasin sampai habis pun teman-teman cuma lihat aja gitu kan, nggak praktek gitu ya. Itu ada asetnya di situ, teman-teman silakan download ya itu. Di download di situ untuk softwarenya mana tadi yang dia pakai. Terus teman-teman silakan install. Ini kalau mau bentar. Ya, ini ada 296 MB nih. Nih, saya kasih ini link softwarenya yang itu yang bawah. Yang link software ya, ini link software. Smart App Creator. Kemudian ini link aset. Ya, ini link asetnya. Ini link, silakan di copy di kolom chat. Ini link asetnya. Ya. Jadi softwarenya di-download dulu, kemudian diinstal. Setelah diinstal, silahkan dibuka modulnya, diikuti petunjuk-petunjuk modul. Kalau kemarin saya nggak tahu ya, karena kayak belajar orang itu kan berbeda-beda ya. Itu beberapa teman tuh sempat dia modulnya di print, kemudian dia ikuti satu-satu gitu sampai selesai. Kemarin sempat online juga sehari pertemuan, jadi saya ngajarin 1 jam, kemudian sisanya mereka di grup tanya jawab, kemudian nanti di pertemuan terakhir baru bertanya apa yang mereka tidak bisa lakukan misalnya seperti itu. Mungkin sementara itu saja dulu Pak Jarno, saya kembalikan dulu ke teman-teman bagaimana, siapa tahu ada hal teknis lain perihal jalannya ini, karena ini kita agak sedikit ini ya, tidak bisa berinteraksi karena tidak dipraktekkan gitu loh.
Atau teman-teman udah jago semua mungkin Kak, atau seperti apa? Silahkan. Ya, Nawi. Ya, baik. Master Herwin, terima kasih banyak penjelasannya. Baik, kepada Bapak Ibu guru hebat, tadi Master udah menjelaskan ya sedikit tentang Smart App Creator. Untuk sementara kelihatannya teman-teman masih pada sibuk ngedownload ini Master. Apa kita kasih waktu Nyambi buat Boleh, boleh. nanti